Kena enggak. Kena ngomongnya. Ya nonton gue. Ya iku mau tahu. Aku dengar suara ketukan pintu, Mas. Aku pertama kali dalam hidup gue, Mas. Aku lihat pocong. Pocongnya itu tinggi, lebih tinggi lah dari aku, lebih tinggi. Dok, dok, dok. Benturin jidatnya, Mas. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri edisi spesial Jogja kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang udah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Kita kedatangan Mas Lakon Story untuk menceritakan tentang Pocong Ningrum Part 2. Nah, kita sapa dulu aja Mas Lakonnya udah di sini. Mas Lakon, apa kabar Mas? Baik, Mas. Baik, Alhamdulillah. Mas, ada yang mau aku tanya nih Mas. Karena ini sebagian besar banyak yang bertanya nih Mas, Betul. penonton semua. Di mana sih lokasi asli dari rumah Pocong Ningrum ini? Oke, Mas, jadi untuk lokasi aslinya itu memang benar-benar tidak boleh dipublikasi. Soalnya selain memang masyarakatnya itu kayak apa ya, pamali lah kalau mendengarkan cerita ini. Waktu itu aku kemarin ke sana, lokasinya memang jauh, Mas. Selain jauh, aneh. Pertama, lokasi desa ini itu nggak ada di Google Map. Bisa Masnya cari. Habis itu dari jalan utama, dari jalan provinsi itu masuknya itu sekitar 3 jam dan itu jalannya rusak banget, wis. Nggak bisa diakses dengan apa ya, kendaraan besar itu nggak bisa. Jadi mobil kecil itu pun satu arah. Gitu. Tadi kita kan sempat ngobrol ya. Betul. Katanya Mas Lakon ini sempat balik lagi Betul. ke rumah Pocong Ningrum itu. Setelah dari podcast Lentar Malam itu gimana ceritanya Mas? Boleh ceritain sedikit? Iya Mas, saya itu memang sengaja balik sekitar bulan Juli kemarin waktu liburan sekolah. Soalnya setelah saya pulang dari podcast dengan Lentera Malam yang pertama, yang waktu itu, aku itu benar-benar diganggu habis-habisan Mas. Jadi seolah-olah Pocong Ningrum ini benar-benar marah lah mungkin yo. Tadi ceritanya dipublikasikan atau saya bawakan gitu mungkin. Soalnya gangguan yang saya alami ini gak masuk akal Mas. Selama hidupku benar-benar gak masuk akal. Sorry Mas, ini udah nampakin Sudah. dirinya ini udah berbentuk pocong? Sudah pakai skin pocong. Oke. Nah, ini penasaran banget nih sama cerita lengkap dari Mas Lakon. Dan yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Mas Lakon, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Lakon, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri. Kita mulai. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, gue mau ngasih tahu ke kalian nih. Kalau belakangan ini, gue lagi sering-seringnya nih main Genshin Impact lagi. Nah, game ini bisa kalian mainkan di berbagai platform. Di Android bisa, di iOS bisa, di PS4, atau bahkan di PS5 juga bisa. Apalagi sekarang Genshin Impact udah ngeluarin versi terbarunya, yaitu versi 4.0. Di mana di versi ini adalah versi update yang terbesar dari Genshin Impact di tahun ini. Dan ini jadi salah satu alasan gue main Genshin Impact lagi. Nah, di update versi terbarunya kali ini bakalan ada region baru bernama Fontaine yang terinspirasi dari negara Prancis, Inggris, dan juga sentuhan bergaya steampunk. Di mana di region Fontaine ini kita bisa menjelajah dengan gliding, lari, bahkan bisa berenang dan menyelam sampai ke dalam gorong-gorong air bawah tanahnya guys. Gokil banget ini gamenya. Gak cuma itu aja, di versi ini juga bakalan ada karakter baru dari Fontaine yang bernama Lini, seorang pesulap yang juga mata-mata dari organisasi gelap berkedok panti asuhan. Dan karakter Lini ini bisa menyerang musuh dari jarak jauh cuy. Selain itu, karakter Lini ini akan disupport oleh karakter baru juga bernama Lynette. Di mana karakter Lynette ini merupakan adik dan juga asisten dari Lini. Jadi bakalan ada karakter-karakter baru nih yang bikin tambah seru di versi ini.
Nah, buat kalian yang mulai main Genshin sekarang, kalian nanti bisa mendapatkan 300 full buat kalian gacha. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aja Genshin Impact-nya di sini nih. Dan jangan lupa pakai redeem code-nya. Yaudah, kalian lanjut dengerin ceritanya, gue lanjut main Genshin Impact-nya lagi. Oke Mas, jadi gini ya, semua kejadian yang saya alami ini memang semuanya itu berawal dari kepulangan saya setelah podcast waktu itu. Saya itu masih ingat betul waktu itu Januari ya, awal tahun lah. Setelah saya pulang dari podcast, itu saya itu ketindihan setiap malam selama 10 hari kalau saya hitung. Dan di dalam mimpi saya, yang saya lihat itu perempuan pakai kebaya. Dan dalam 10 hari, itu yang saya lihat itu sama, Mas. Jadi orangnya itu aja. Dan di dalam mimpi ya, yang saya lihat waktu itu, ibu-ibu itu kayak melambai-lambaikan tangan, habis itu diam liatin saya. Macam-macam, intinya orangnya sama. Bener. Sebelumnya kan Mas Lakon ini kan sempat ngelihat sosok Ningrum ya. Betul. Seperti yang pakai kebaya seperti itu ya. Ini sama nggak sama yang di mimpi? Saya itu nggak terlalu yakin juga. Waktu itu ini Ningrum apa bukan, saya nggak terlalu yakin. Kenapa? Mas. Karena bajunya beda-beda Mas. Kadang pakai kebaya merah, kadang pakai hijau. Yang jelas dia pakai jarik Mas, jarik Jawa kayak gitu. Jadi saya masih belum bisa memastikan itu Ningrum apa bukan. Tapi sepertinya sih iya mungkin ya. Dan semuanya ditambah setiap pagi di rumah saya, di ranjang ketika aku bangun, itu selalu ada bunga melati. Banyak banget Mas bunga melati ini. Waktu itu malah sempet tak foto, tak dokumentasikan, tak upload di akun sosial medianya Lakon Story gitu. Ya minimal buat kenang-kenangan lah waktu itu. Awalnya saya memang nggak mikir macam-macam. Ya wes lah, nggak tak pikir gitu loh. Soalnya kalau aku nanti tak pikir, nanti malah ganggu kerjaanku segala macam kayak gitu. Dan singkat cerita, video saya tayang sekitar 1 bulan kemudian toh. Itu setelah tayang kan banyak banget tuh DM, WA yang nanya di mana sih Mas letaknya. Ini di Malang ya, banyak banget Mas yang nebak. Bener. Dan tebakannya itu ada yang benar juga. Ada yang benar. Ada yang benar. Habis itu ada yang bilang aku tahu cerita ini. Macam-macam wis komen nih. Karena di situ aku benar-benar jaga privasi tempatnya. Semuanya nggak tak tanggepin waktu itu kayak gitu. Dan setelah video tayang Mas, aku itu diganggu Mas. Diganggunya malah lebih ekstrim dari yang awal. Kalau yang awal kan cuma ketindihan. Waktu itu jangan visual Mas, benar-benar visual. Aku lihat sendiri kayak gitu. Jadi gini, saya itu kan tinggal di Kota Batu, istri saya si Eca itu tinggal di Kabupaten Malang. Jarak antara Batu ke tempatnya Eca, ke rumahnya Eca ini 1 jam. Dan tempat kerja saya itu di Batu, dekat rumahku. Jadi kalau capek, saya ya nggak pulang ke Eca, kalau nggak capek, ya pulang, kayak gitu. Dan ketika saya di rumah Batu, otomatis saya di rumah sendiri Mas, tiap malam itu. Saya pulang kerja itu jam 7 malam, jadi selalu malam lah, kalau pagi, siang itu udah jarang di rumah, kayak gitu. Awalnya, saya itu di dalam rumah itu hawanya itu kok beda. Kalau di Batu kan dingin, itu setiap masuk rumah itu panas Mas. Habis itu saya lihat plafon rumah itu lobang. Kalau pulang kerja itu lobang, besar banget lobangnya. Lah kalau lobang kan jatuhnya ke lantai toh. Iya. Itu nggak ada. Bekasnya itu nggak ada. Padahal di rumah saya itu yang bawa kunci rumah cuma saya. Dan saya pastikan nggak ada orang lain yang masuk ke rumah saya tanpa sepengetahuan saya itu nggak mungkin. Barang-barang ada yang hilang nggak? Barang-barang nggak ada sih, Nggak ada? nggak ada sama sekali. Plafon itu nggak cuma 1-2 loh Mas, banyak banget. Dan setiap berlubang besar itu di bawah nggak ada bekasnya kayak gitu. Itu awalnya gangguannya. Waktu itu aku ya tetap nggak mikir aneh-aneh, mungkin rumah tua, pikiranku kan kayak gitu. Ya wis lah, ngapain dipikir, aku mau fokus kerja. Dan akhirnya pada suatu hari ini Mas yo, aku itu keadaan Batu hujan. Di
Di situ hujan, aku gak pulang ke Eca, aku pulang ke Batu. Rumahku ini kan hampir tusuk sate, tapi nggak tusuk sate. Kalau dari bawah itu kelihatan gitu loh mas, rumahku dari kejauhan. Aku waktu itu pulang lihat anak-anak kecil itu kok lari. Kalau lewat depan rumah itu selalu lari. Habis itu tetangga kanan kiri itu kok lari, kayak habis lihat apa gitu loh. Ya lari ketakutan gitu loh mas. Iya. Kalau anak-anak kan masih wajar ya mungkin ya. Kalau ibu-ibu, wah kenapa ini? Kok pada lari kalau lewat depan rumah gitu. Akhirnya aku cuek, habis itu ketemu bapak-bapak yang biasanya narik iuran sampah. Kalau di kampung kan setiap bulan ada iuran sampah kebersihan itu Tom. Aku ketemu sama bapak-bapak itu, aku tanya, Pak, aku kok udah lama nggak ditarik iuran sampah, udah double ini gitu. Loh enggak mas, sampean udah bayar. Loh, siapa yang bayar? Aku gitu. Ada ibu-ibu di rumahmu, tak pikir saudara nih istrimu. Hah? Dengar seperti itu, aku lihat tanganku itu pegang kunci. Loh, kunci ini selalu tak bawa kerja loh mas. Waduh, wis. Dan aku gak jawab bapak-bapak. Oh ya udah pak, aku langsung masuk ke rumah, pintu tak kunci, aku istirahat mas. Di dalam rumah, pikiranku wis kemana-mana mas. Ya Allah, masa ada orang lain sih di rumah ini. Awalnya aku masih mikir ada orang lain masuk. Kemudian makin hari kok aku mikir bukan orang lain. Sepertinya ada makhluk halus di rumah itu mas. Gitu. Dan semuanya dikuatkan ketika malam itu. Suatu malam itu mas, aku itu istirahat. Ini udah video tayang loh ya, ini udah tayang itu. Aku istirahat sekitar jam 12 malam. 12 kalau nggak setengah satu ini aku lupa pastinya. Aku dengar suara ketukan pintu mas. Itu untuk pertama kalinya ya. Tapi ketukannya itu kalau ketukan pakai tangan kan pelan toh. Tok, tok, tok. Itu enggak. Itu kayak dok, dok, dok. Jadi keras kayak dipaksa gitu loh mas. Nah dengar seperti itu, saya kira waktu itu ada saudara yang ngabarin, mungkin ada saudara yang meninggal atau ada urgent segala macam. Bangun tuh aku, bangun kaget. Ya saking kerasnya ketukan tuh aku sebelum tidur. Lelap itu sampai bangun, bener-bener keras soalnya mas. Aku bangun, aku lari ke pintu depan, tak buka, nggak ada orang. Aku ya toleh, jancuk, siapa ini? Lihat keadaan itu di kampungku itu lampu jalan itu memang minim mas. Jadi kalau jam segitu, apalagi di kampungnya kan di bawah Gunung Arjuna juga, sepi banget. Pintu kembali tak tutup, aku tidur. Belum sampai nyenyak mas, masih sih kepikiran. Itu aku dengar ada suara orang jalan. Tek, 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 jalan. Aduh setan iki. Wis diem wis gak berani aku. Langsung tak dengerin nih, jalan ke dapur. Habis itu jalan ke, kan di rumahku ada 2 kamar tuh mas, gandeng gitu. Masuk ke kamar sebelah. Jadi kalau orang tidur naik ke ranjang itu kan pasti ada suara tuh di ranjang ini. Kretek gitu. Aku denger banget itu. Soalnya ranjang di rumah kan besi ya mas. Jadi kedengeran besi kalau ditindih orang, aduh ada orang lain gitu. Tapi tak pikir aku waktu itu mikir kalau itu makhluk halus mas. Wes tubuhku gemetar, aku selimut tak tarik. Wes gemetar waktu itu alhamdulillah tapi aku masih bertahan. Dan keesokan harinya ketika aku bangun tidur di rumah itu bersih. Jadi yang sebelumnya kayak ada piring kotor itu sudah bersih. Wes itu tambah kaget mas, loh kok bisa gitu. Aku nggak bilang orang tua, nggak bilang Eca, soalnya takut nanti kalau aku bilang si Eca nggak berani ke rumah gitu. Ya wes aku diem aja. Dan kejadian seperti itu berlangsung itu nggak cuma 1-2 kali mas, bolak-balik. Dan singkat cerita akhirnya aku dengar ketukan pintu lagi. Itu sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan lah. Dengar suara ketukan pintu lagi itu lebih keras. Sama jamnya, ya intinya tengah malam lah. Waktu itu aku belum tidur, aku masih ngapain aku lupa, mau mainan HP, mau nonton movie di HP. Itu denger dok, dok, dok itu mas. Dok, dok, dok. Pintu tak buka. Dari jauh, kan kalau di rumahku ini, kalau dari dalam,
kelihatan toh ada kaca besar kayak kaca film mobil. Kalau dari dalam itu kan kita bisa lihat orang yang di luar. Tapi orang di luar nggak bisa lihat yang di dalam. Gitu. Aku pertama kali dalam hidupku ini, Mas. Aku lihat pocong, Mas. Pocongnya itu tinggi, lebih tinggi lah dari aku, lebih tinggi. Benturin jidate, Mas. Benturin itu keras banget, Mas. Dak, dak, dak. Wong pintu sampai keder, Mas. Kelihatan kok keder. Wes lihat iku, Mas, aku ngelek. Kakiku kayak gak bisa jalan. Aku nafas itu sulit. Sampai sekarang aku inget itu, soalnya gini kan masih belum lama kan. Jadi kayak masih merinding, masih gemetar. Itu aku lihat seperti itu, wis pikiranku wis kosong, kayak mau teriak wis kayak gak bisa, mau ngomong kayak gak bisa. Akhirnya aku memutuskan untuk nggak buka pintu. Dekat aku gak berani misal. Aku balik pelan-pelan, Mas, putar balik, aku nunduk, putar balik, pintu tak tutup. Wis pikiranku di dalam itu wis, ya Allah, aman gak yo aku gitu, kok bisa kira-kira ke aku sendiri ini aman apa enggak, kayak gitu. Terus pikiranku kacau, Mas, waktu itu. Sampai saat ini aku masih ingat lah momen-momen waktu itu. Dan di situ aku langsung inget ningrum, Mas. Soalnya kalau Mas inget, dulu gangguan pocong ningrum di Desa Talok itu, ganggunya itu ngetuk setiap pintu warga setiap tengah malam. Dan kalau dibukakan kan masuk mitosnya. Iya, benar. Dan waktu itu aku langsung inget, kemarin itu sempat tak buka. Ini serius aku mikir itu, Mas. Ini kan kemarin sempat tak buka, kalau itu ningrum, masa dia di dalam? Nah, pikiranku gitu, pikiranku, Mas. Dan akhirnya, kok ngapain dia di sini? Ngapain dia kok di rumahku? Pikiranku kemana-mana, intinya aku berasumsi banyak banget kenapa kok aku diganggu. Ya mungkin ini salahku, dulu aku nyeritakan ceritanya mungkin yang kan sebelumnya memang dilarang. Habis itu aku mikir itu, ningrum ini aku punya salah apa? Terus macam-macam, akhirnya aku memutuskan kembalilah ke Talok, Mas. Soalnya aku ingin menyelesaikan apa yang aku mulai waktu itu. Itu di bulan Juli yang tadi, Mas? Saya ke Talok itu bulan Juli kemarin, liburan sekolah. Habis itu kalau gangguannya itu sebelum itu. Iya. Kayak gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengumpulkan teman-teman Lakon Story, Mas itu juga. Kita kumpul, mereka tak ajak ke Talok. Ayo kita ke Talok lagi. Aku nggak enak soalnya sepertinya ningrum di sini. Waktu itu aku gitu. Mereka itu nggak ada yang mau. Dia itu nggak mau. Nggak mau. Intinya bener-bener nolak lah. Ngapain ke sana? Beresiko nanti. Iya kalau nggak ada apa-apa. Kalau kita kenapa-napa gimana? Waktu itu gitu. Dan karena itu bersikukuh, kita debat segala macam. Akhirnya mereka mau, Mas. Dan di situ kita janjiannya itu hari Kamis ke sana. Sekitar tanggal 12 kalau nggak 13 kemarin. Itu kebetulan pas malam Jumat Legi. Kalau orang Jawa itu malam Jumat Legi itu memang beda ya. Malam Jumat Legi, malam Jumat Kliwon, itu malam-malam beda lah dengan malam-malam yang lain dalam hal mistis gitu. Setelah mempersiapkan semuanya, yang jelas kan kalau pengalaman sebelumnya kan saya sampai sana kemalaman. Waktu itu semuanya aku hitung ulang, Mas. Kita berangkat ke sana, jarak Kota Batu ke Talok itu sekitar 5 jam, kita besok harus berangkat jam 6, jam 7, segala macam. Akhirnya sepakat, paginya mereka kumpul, dan kita ingin ke Talok sambil mendokumentasikan semuanya. Jadi benar-benar tak rekam dari awal sampai habis, biar semua tahu lah kok keadaan Talok seperti itu. Tapi, Mas, ketika saya mau berangkat, aku buka Google Map, Kampung Talok ini nggak ada, Mas. Nggak kedetek di Google, Kampung Talok. Loh, nah terus gimana? Sedangkan Pak Firman, ini sudah meninggal, kena COVID. Nalillahi ya, wa inna ilaihi raji'un. Habis itu si Ade, saya udah lost contact, dia ke Kalimantan, Mas. Ke Kalimantan ikut istrinya atau ke saudaranya gitu loh. Ade itu yang anak Pak Firman itu ya? Betul. Jadi waktu itu aku juga mikir kalau aku mau tanya lagi ke Ade, gak mungkin lah. Iya. Soalnya dari awal sudah dilarang, gak mungkin.
Lah, semuanya semakin sulit. Batu hujan pagi. Hari Jumat Legi. Teman-teman ini kayak setengah hati lah berangkat. Terus ngapain sih ini, ngapain segala macam. Kampung gak kedetek. Waduh, intinya kita udah nggak direstui lah perjalanan waktu itu. Akhirnya temanku si Rokim itu diberi pegangan lah, kalau orang Jawa diberi jimat. Satu suruh taruh kendaraan, satu kita bawa yo. Soalnya menurut orang tuanya Rokim, ke sana itu bahaya. Nggak tahu, dia tahu dari mana, saya juga nggak tahu. Ini biar kita aman gitu aja waktu itu. Ada kok videonya, ada. Habis itu setelah semua persiapan lengkap, selesai, kita berangkat Mas ke Talok. Soalnya pikiranku ini kalau nggak segera diselesaikan, tambah berlarut-larut, bahaya ke akunya juga. Nah, gangguannya soalnya. Ganggu banget itu Mas. Ganggu, jadi aku sampai sakit. Aku sering sakit waktu itu Mas, sering banget sakit. Nah, akhirnya aku berangkat ke Talok. Berangkat jam 7 pagi yo. Soalnya dia telat waktu itu. Jam 7 pagi, sampai sana, sampai keluar jalan provinsi itu sekitar jam setengah 11-an kalau nggak salah ya. Jam 10 sampai setengah 11. Jam 11-an habis. Masuk kampung. Ketika masuk kampung, otomatis kan kita tanya tuh Mas sama warga. Talok ini arahnya kemana? Soalnya kan dulu saya juga dikasih Google Map itu cuma koordinat gitu. Pas tanya, warga di sana itu nggak ada yang ngasih tahu jalan yang benar sebenarnya. Pertama itu dilarang. Kamu ngapain sih ke Talok, ada perlu apa? Kalau nggak ada urusan penting nggak usah ke sana. Kamu belum tahu apa-apa, kamu orang luar segala macam gitulah wis. Dalam versi bahasa Jawa. Dan ada satu momen ketika nanya, si Eca ini dilihatin terus sama ibu-ibu ya. Kita tanya ke ibu-ibu itu lihatin Eca terus. Nah, si Eca bilang, aku kayak pernah ketemu orang itu ya, tapi di mana gitu loh. Lihatin terus, mungkin dejavu apa gimana gitu ya, mungkin pernah ketemu, kamu lupa. Akhirnya saya tanya, dikasih tahu jalan yang salah pertama. Buntu jalannya, habis itu tanya lagi, mau apa ke sana kalau nggak ada urusan itu, ketika dilarang, nggak usah ke sana Mas. Akhirnya kita dapat informasi Desa Talok itu setelah saya bilang, dulu saya pernah ke sana kok Pak, gitu. Ke sana ada saudara, macam-macam. Akhirnya kita diberitahu jalan yang benar lah waktu itu. Dan singkat cerita, saya itu sampai di area jalan yang rusak Mas. Wah ini benar ini jalan nih. Soalnya dulu saya malam lewat sini memang. Nah di situ kan siang Mas, sekitar jam 1 kalau nggak salah itu. Jam 1:30, 2 lah ya. Jadi saya benar-benar tahu keadaan jalan yang dulu kulewati. Ternyata kanan kirinya itu jurang. Sebelah kanan itu tebu. Sebelah kiri itu jurang, sungai. Jurang, wis curam banget Mas. Dan mobilnya itu cuma satu mobil jalannya. Berarti yang di cerita pertama kan sempat tersesat tuh ya? Betul Mas. Dan untungnya nggak sampai masuk jurang ya? Itu di jalan yang sama tuh? Iya, aku juga mikir gitu, ya Allah, aku dulu ini lewat sini malam-malam. Kok alhamdulillah masih selamat. Misalnya aku salah jalan apa ngantuk, misalnya loh ya Mas, resikonya masuk jurang Mas. Jurang banget, ada kok videonya bisa dicek. Habis itu setelah jalan lama-lama itu aku kayak flashback, ya Allah dulu aku lewat sini, alhamdulillah masih selamat. Dan di situ aku cari gazebo lah yang jelas. Maksudnya buat penguat ingatan. Kalau ketemu gazebo, ya ini benar gitu loh. Gazebo tempat aku tanya orang, nah itu. Yang TV-nya itu rusak. Betul, itu nggak ada Mas. Ternyata kalau siang gazebo kayak gitu banyak Mas. Saya itu lewatin 3-4 gazebo kalau nggak salah. Ini gak ya gazebonya? Oh bukan gini bentuknya gitu. Ini gak yo, bukan. Ya namanya selain udah lama jalan waktu itu juga udah ada yang diperbaiki kayak gitu. Jadi gazebo itu benar-benar gak ketemu. Dan singkat cerita, banku bocor juga loh Mas. Ban mobil lu bocor. Waktu itu aku juga sempet ya, dulu aku kayak gini, wah sekakmat wis. Kok alhamdulillah sama teman-teman bocor, jadi kita bisa langsung benerin di situ. Dan akhirnya Mas, saya itu sampai di jembatan Mas. Jembatan besi. Dan itu jadi patokanku sebelumnya. Jadi soalnya aku ini inget betul sebelumnya kata orang-orang di gazebo, rumahnya Pak Bagio yang di Talok, itu setelah jembatan itu kalian belok kanan. Ada pertigaan belok kanan. Itu aku inget betul itu. Nah waktu itu setelah jembatan besi, itu
aku gak lihat ada ada pertigaan belok kanan, Mas. Belokan itu gak ada, Mas. Oke. Lek misalnya kalau misalnya kita maksa belok ke kanan, itu jurang sungai. Jadi jalan itu hilang, Mas. Wah, di situ temanku emosi. Ini kamu salah gak nyasar ini, wis. Emosi orang dari awal memang dia udah nggak mau sebenarnya ke situ. Iya. Wis ini kita gak bisa pulang segala macam. Orang putar balik itu lo gak bisa mobil. Kalau udah masuk ya wis, gak bisa. Dan waktu itu aku masih sempet, mungkin kita salah, mungkin masih terus mungkin udah beban, Mas, soalnya aku benar-benar bersikuku ingat setelah jembatan itu aku belok ke kanan. Dan nyatanya jalan itu gak ada, hilang. Jalan itu hilang. Wis di situ aku blank, Mas. Ya Allah, kemana waktu itu aku gitu. Dan singkat cerita, setelah kita masih debat, itu ada warga lokal lewat. Pakai motor bawa motor dari arah sana. Kata-kata lewat, tak berhentikan. Pak, mohon maaf, mau nanya, kampung Talok itu di mana? Bapak lihat kita, berhenti. Talok di sana, gitu. Loh, jalannya yang mana, Pak? Loh, kalian salah jalan kalau lewat sini, lewatnya yang sana, gitu. Loh, enggak, Pak. Saya dulu itu setelah jembatan ini ada belokan ke kanan. Dengar seperti itu, bapaknya langsung turun, Mas, dari motor ini. Langsung turun, langsung, siapa yang bilang di sini ada jalan? Saya, Pak, saya dulu pernah ke sini, lewat jalan sini. Beliau ambil nafas, langsung bilang gini, kalau kalian pernah ke Talok lewat jalan sini, kalian bukan satu-satunya, Mas. Warga di sini itu ada dulu beberapa yang juga ngaku pernah ke Talok lewatnya jalan sini. Tapi jalan itu memang gak ada. Jadi kayak jalan gaib gitu, Mas. Jangan keblank pikiran waktu itu. Loh, masa sih Pak gak ada? Sama lihat sendiri loh. Itu loh jurang, Mas. Kampungnya itu di seberang jurangnya. Kampungnya di seberang jurangnya. Jadi kalau kalian waktu itu lewat sini, ya kalian mungkin lewat jalan gaib. Nah, di situ bapaknya itu kan ya ngobrol toh kesana kemarin langsung bilang, mau ada perlu apa sih kalian ke Talok? Lah temanku si Rokim ini kan memang wataknya keras orang anu-anain. Langsung ditembak. Saya mau cari cerita pocong, Pak. Dulu aku lewat ke sini. Serius itu. Anaknya ya mungkin udah capek, emosi, kesal, macam-macam lah. Soalnya udah mau sore juga waktu itu. Dengar pocong, bapaknya langsung, oh ning rumah gitu. Wes langsung semangat lah, Mas. Sebelumnya aku putus asa. Iya. Wah, ini cocok iki. Masuk iki, kita narasumber iki mungkin. Kalau kalian mau cerita pocong, saya bisa antarkan ke orang yang ngerti. Saya bukan orang Talok soalnya gitu. Oh iya Pak, boleh dong Pak, boleh gitu. Akhirnya saya itu diantarkan ke namanya Pak Wiryo, Mas. Ke Talok, dan memang jalannya itu nggak di situ ternyata, Mas. Jalannya itu terus nggak di situ. Akhirnya sampai di rumah Pak Wiryo, kebetulan Pak Wiryo ini sesepuh desa di sekitar situlah. Sesamanya di Pak Wiryo, bapak-bapak yang antar aku tadi itu pulang, soalnya beliau bawa rumput, gitu, Mas. Bawa rumput pulang. Di Pak Wiryo kita belum masuk ke Mas Beras, bilang gini, oh kalian yang dari kemarin ganggu mimpiku, kayak gitu, Mas. Pak Wiryo bilang gitu, oh kalian yang dari kemarin ganggu mimpiku. Dia langsung kayak lihat kita toleh, apaan gitu. Oh, silakan masuk aja gitu. Nah, itu temanku itu bingung kalau ngerekam keadaan desa Talok. Desanya benar-benar tengah hutan soalnya. Jauh dari akses mana-mana jauh. Rumah, hutan, rumah. Rumah. Nah, waktu itu sama Pak Wiryo nggak boleh ya diekspos. Kalian apa ini? YouTuber ya gitu-gitu. Bukan Pak, bukan. Langsung nggak boleh lah intinya direkam. Ini teman-teman. Jadi ini sebelah ini udah hutan. Kelihatan nggak ya? Nah itu sebelah itu udah hutan, teman-teman. Sebelah hutan, masuk aja ke belakang. Mas, ke belakang.
hutan guys. Jadi memang lingkungan di sini tuh rumah, habis itu hutan kayak gitu. Nah di situ kita masuk cerita wis beliau. Kalau kalian mau cerita ningrum di desa ini nggak ada yang berani menceritakan. Bahkan kalian kalau dengar orang-orang kalau kalian mau cari cerita si pocong itu, kalian pasti diusir mas dari desa ini. Orangnya gitu mas. Aduh, aku di situ diem semua diem kayak dengerin aja. Terus gimana enaknya? Pak Wiryo bilang gini, kalau kalian mau ceritanya, nanti malam saya bisa datangkan ningrum untuk kalian. Bapaknya bilang gitu. Nah, waktu itu, denger itu, aku mau bilang berani, sebenarnya aku gak berani. Mau bilang gaib nih, aku udah di situ. Kita masih diem, bapaknya nambah gini. Misalnya kalian gak mau, kalian jangan pulang sekarang. Kalau kalian di jalan kemalaman, kalian apa mau ketemu jalan gaib lagi? Gitu sama lihat wajahku. Jadi kayaknya bapak ini tahu, waktu itu aku kesana itu tahu, lewat setelah jembatan itu. Wes di situ aku no comment mas, cuma diem ya kita. Ya apa ini gimana ini? Ya wes mau gimana lagi? Wes udah jauh-jauh sampai sini ya wes kita di sini. Dan akhirnya ini kebetulan malam Jumat lagi. Kalau nanti saya bisa ngundang ningrum itu nanti malam. Nah, sambil nunggu nanti malam, kalian bisa istirahat di sini dulu kayak gitu, Mas. Di situ aku bingung lah satu bingung, lupa soal jalan gaib ini. Jalan itu gimana sih sebenarnya? Nah, dulu aku ketemu rumahnya Pak Bagio kok. Aku dulu bener-bener ketemu. Oh, Bagio, ayo saya antar. Tadi mobil ditaruh, kita jalan bareng diantar. Dan di situ aku sampai di kebun tebu mas. Jadi rumah Pak Bagio itu sudah gak ada. Tapi terakhir memang saya ke situ itu nggak ada. Rumahnya udah rusak, udah jelek toh. Rumahnya memang waktu itu udah gak ada. Jadi tinggal kebun tebu. Sepertinya dijual. Aku juga nggak tahu. Karena terakhir juga Pak Bagio itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Soalnya saya ke sana itu sakit kayak gitu. Dan singkat cerita, ketika kita di areanya Pak Bagio, di sekitar rumah Pak Bagio dulunya, itu temanku, si Rokim ini, itu lihat perempuan pakai kebaya, katanya. Tapi dia itu diem dulu, nyenggol Eca, habis itu nyenggol aku, nyenggol dia. Itu ada orang liatin kita. Yang mana sih? Itu lu liatin ada orang pakai baju kebaya. Aku nggak terlalu noleh soalnya Pak Wiryo ini ngobrol ke aku kan nggak enak. Dan singkat cerita, ya nggak usah dirokan. Akhirnya kita kembali ke rumahnya Pak Wiryo, mas. Di rumah Pak Wiryo, selama nunggu sampai tengah malam, Pak Wiryo itu keluar, mas. Ya wes mas, kalian istirahat dulu di sini tak tinggal keluar. Orangnya itu sopan banget gitu loh. Nah, selama di rumah Pak Wiryo, rumah itu rumah lama, mas. Nah, kamar mandinya itu di luar. Kalau mau mandi itu keluar gitu loh, tapi nggak bisa buang air besar. Kalau buang air besar harus ke sungai, ke bawah. Jadi nggak ada. Nah di situ ketika saya masih nunggu, saya itu kembali dihajar makhluk halus, mas. Pertama itu dia itu lihat orang pakai baju kebaya, itu diluari gitu loh, mas. Berarti ini masih di rumah Pak Wiryo nih gangguan nih? Betul mas. Selama nunggu Pak Wiryo balik ke rumah itu loh mas. Kayak gitu. Jadi pertama Eca bangun, kita itu kan lama banget mas, sampai jam 11 malam. Itu tak dokumentasi rumahnya mumpung gak ada orangnya gitu. Dokumentasi kok lama banget gak balik-balik, udah jam 11 lebih. Akhirnya kita ketiduran mas. Waktu itu kita pas tidur, si Eca itu bangun marah-marah. Karena dia ngaku dengar suara di dalam rumah itu rame banget. Padahal kita itu nggak ada satupun yang bangun. Itu kayaknya sempat kerekam mau marah-marah mas, saya mas. Kalian nggak sopan, aku sampai bangun ketawa-ketawa, bercanda gitu loh. Katanya, padahal kita itu istirahat semua. Itu pertama. Selanjutnya dia, temanku satunya itu lihat ada ibu-ibu pakai kebaya itu intip-intip katanya. Tapi dia nggak bangunin kita. Ya mungkin nge-lag lah ya, mungkin nge-lag atau apa, nggak tahu. Dan akhirnya dia lagi pertama kali dengar suara orang mandi, mas. Ya biur kayak orang mandi gitu. Dengar suara orang mandi, dia langsung bangunin kita semua.
Kita bangunin, tak suruh ambil HP. Wah ini momen ini ngerekam. Soalnya kan kalau kita niatnya ngerekam penampakan itu kan 1001 Mas perbandingannya. Iya, kita nunggu lama nggak ada. Tapi waktu ada kita gak sempet bawa HP, ambil ponsel, gak sempet, sulit. Waktu itu kebetulan kan masih denger tuh suara. Dia bangunin kita, temanku Mas Pras ini bangunin kita semua, dan tak suruh ambil HP. Aku keluar Mas, tak cari sumber suara orang mandi tuh. Pas aku sampai di kamar mandi, itu gak ada orangnya Mas. Lari tuh aku Mas. Cacok gitu bareng-bareng, lari Mas. Lah tak buka gak ada orangnya. Ada bekas air yang jatuh. Wes aku nggak berani lama Mas, orang tak buka itu sudah nggak ada orang, aku langsung lari wes Mas. Langsung lari bawa balik. Lah saat itu kita udah memutuskan untuk tidak istirahat, tidak tidur. Kayaknya di rumah ini juga gak beres. Wes gak usah tidur. Nah temanku si Rokim bawaannya udah emosi aja kayak gitu. Soalnya ini bahaya, ini bahaya. Gak usah dilanjutin, wes gak usah kita ganggu-ganggu ningrum lagi atau segala macam kayak gitu. Nah di situ akhirnya sekitar pukul 1:30 pagi Pak Wiro balik Mas. Balik ke rumah itu beliau udah pakai jaket, pakai sarung, pakai kopiah, bawa gelas isinya bunga melati. Waktu itu. Nah dan di situ kita diajak keluar ke area hutan Mas. Tak pikir di situ. Wah ini mungkin ke makamnya Ningrum, pikiranku waktu itu. Nah di situ kita diajak ke area hutan. Aku sempat nanya, ini mau kemana Pak? Wis melo ae. Udah ikut aja. Gitu. Akhirnya ya wis lah kita ikut. Kok semakin jauh di hutan itu? Jalan ini kok semakin jauh. Kebetulan si Pras ini itu yang bawa kamera posisinya di paling belakang. Aku depan, Eca, habis itu Rokim yo. Depan sendiri Pak Wiryo. Jalan sekitar setengah jaman kalau nggak salah setengah jaman lah yo. Dia kesurupan. Langsung salto Mas. Hah? Salto. Kalau kalau tak lihat sekilas kayak salto gitu loh. Dia makan rumput, makan tanah. Wes gawureng guys dia itu. HP di kamera dilempar. Dan posisinya paling belakang soalnya. Aku dengernya itu langsung dia langsung teriak gitu loh. Langsung tak tole udah makan tanah, makan rumput, makan tanah. Terus kayak gitu. Dan itu Pak Wiryo tenang. Oh, iki apa gitu. Oh, ini dia gitu katanya. Katanya kayak gitu. Ini dia. Iya, kayak gitu. Nah, waktu itu kan yang cowok ini aku sama Rokim dong. Eca ambil kamera, itu tak pegang. Lah, aku ngangkat dia berdua. Itu lo gak kuat, Mas. Wes gak kuat, berat banget. Akhirnya sama Pak Wiryo itu kayak ditiup gitu loh. Seingatku sih ditiup. Soalnya waktu itu kacau kan keadaan. Dia bisa diangkat dan akhirnya dia dibawa pulang kembali ke rumah tadi. Di situ dia suaranya berubah Mas. Dia ini suaranya berubah. Jadi Jawa halus banget, ambek kayak cewek gitu. Dan di situ Pak Wiryo langsung ngobrol sama dia. Dan akhirnya Pak Wiryo bilang kalau ini yang kalian cari. Ningrum gitu. Awas aja bareng mah. Terus bagaimana? Piye lah Jonjo? Bagaimana?
Ya napa niku, Pak? Ya iku mau Darmi. Darmi jane wis ngerti lek mau aku. Wis yo takut sama bingung itu wis campur. Tapi waktu itu kan aku mikirku ada Pak Wiryo, jadi nggak terlalu takut lah ya. Jadi setelah aku nenangin, wis nangis-nangis sisan ketakutan. Akhirnya di situ dia bilang, yang sudah biarlah sudah, sing wis ya wis, kita sudah bedalam, nggak usah ikut urusan orang lain. Intinya kalau kamu masih terus seperti ini nanti resikonya tanggung sendiri kayak gitu loh. Dan itu kita maksud marah, ada Sompot tuh mau marah. Jadi langsung Pak Wiryo habis itu denger itu langsung juga marah ke kita. Gak usah gini-gini, gak usah ngapain sih kalian mau apa, mau cari apa. Kalian gak tahu resikonya apa kalau terus-terusan kayak gini gitu. Dan setelah itu aku memutuskan untuk stop semua kegiatan itu. Wis kita berhenti wis urusan ningrum kayak gitu. Dan singkat cerita akhirnya dia masih belum sadar, keesokan harinya dia sadar wis. Paginya kita pulang toh ke Batu, kita semua sakit. Saya sakit, Rokum sakit, dia sakit. Dan yang paling parah dia, Mas. Paling parah Mas Pras, temanku itu. Di rumahnya dia mimpi sama mimpinya, ketindihan. Dia ketemu ibu-ibu pakai kebaya, ya kayak aku dulu. Itu pertama, habis itu tiap malam katanya tiap malam ya dengar ada orang masuk, ada suara ketukan pintu. Tapi kan sebelumnya aku udah cerita toh kalau ada ketukan pintu gak usah dibuka. Itu dia ngaku dengar dan karena sakitnya parah akhirnya sama orang tuanya dibawa ke orang ngerti di sana, ternyata ningrum ikut dia. Kan saya itu kalau Mas Jamal inget ya dulu itu bilang kalau kita ceritain cerita ini orang Talo aja itu bilang itu pamali, Mas. Iya. Bisa jadi dia ikut. Nah di situ akhirnya sama orang ngerti di Kota Batu diarahin untuk bikin sajen, Mas. Jadi kan ada tamu. Nah, waktu itu aku bilang, kok bisa? Kok gak aku? Kenapa kok lakon story gitu loh maksudnya? Karena kok masuknya kok dia, Mas Pras ini? Karena dia ini tunggal saweton, Mas. Tunggal saweton itu mereka memiliki hari kelahiran yang sama dalam perhitungan Jawa. Nah kan kalau di Jawa meskipun tanggal 5 itu misalnya hari Kamis tanggal 5 kan ada Kamis Pon, Kliwon, Legi, Wage. Itu ternyata dia ini memiliki hari lahir yang sama dan di situ dengan Siningrum. Dan di situ akhirnya dia yang kena, Mas. Nah kayak gitu. Nah setelah itu akhirnya kamu berapa kali 2 kalau nggak 3 kali loh berkonsultasi dengan orang ngerti itu soalnya gangguannya ekstrim. Nah di situ aku sakit karena semua kita sakit. Akhirnya kan belum bisa jenguk dia tuh, Mas Pras. Akhirnya beberapa hari kemudian tak jenguk. Ternyata yaitu dia apa yang kamu rasakan waktu itu? Aku nanya. Ya dia lihat ada orang pakai baju kebaya dan benar-benar dengar ketukan pintu itu, Mas. Nah setelah itu di rumahku sendiri, itu aku sampai sebelum kesini kemarin, itu aku cium bau wangi banget, gak tahu aku dari mana. Wangi banget dan katanya orang yang nyembuhin Mas Pras, Ningrum sepertinya nggak akan balik lagi deh ke sini, nggak ke rumahmu. Nah, jadi udah aman dong Pak. Ya nggak tahu, ya bisa jadi ke dia gitu. Wis aku langsung denger itu ya wis tak stop wis Mas. Jadi aku nggak berani lagi wis ngurus itu. Yang bikin aku menarik itu desanya Mas, Desa Talok. Iya. Desa Talok ini kayak diselimuti hal mistis gitu loh Mas. Ningrum itu cuma salah satu urban legend yang ada di situ. Di situ katanya pernah ada pagebluk, tadi tiap hari ada orang meninggal. Habis itu jalan di sana meskipun dibangun berkali-kali pasti rusak. Kampungnya benar-benar di tengah hutan loh Mas.
Kalau dari kejauhan cuma kelihatan atap-atapnya saja, dikit banget kayak gitu. Oh ya, ini satu lagi yang terlewat ya. Pas aku di rumah pertama, pas aku dengar suara ketukan pintu yang pertama yang tak buka dan tidak ada siapa-siapa. Waktu itu aku tidur Mas yo. Aku nyium bau parfumnya orang mati Mas. Serimpi. Selimpi. Ya, serimpi itu kan parfum yang digunakan untuk orang meninggal. Itu aku nyium di ranjangku. Itu pertama, ini tadi kelewat soalnya. Iya. Itu aku nyium di ranjangku. Dan kalau ada orang tidur di sampingku kan ngerasa Mas. Iya. Itu aku ngerasa ada orang yang tidur di sampingku. Tapi aku gak berani noleh Mas. Orang aku miring ke kanan gini. Di belakangku kan kayak ambles gitu loh. Itu aku nyium deket banget bau parfum orang mati. Minyak serimpi namanya. Ya mudah-mudahan setelah ini semua, mudah-mudahan ya wis gak ada lagi. Iya, mudah-mudahan. Tapi ya mudah-mudahan, apalagi ini kita cerita lagi kan. Iya Mas. Pocong Ningrum kelanjutannya. Semoga Mas Lakon dan tim juga nggak kenapa-napa ya Mas. Amin. Soalnya aku sampai mikir ya Allah, gini amat gitu loh. Aku salah apa? Soalnya aku kayaknya aku nggak ngapa-ngapain, cuma ingin dengerin gitu aja waktu itu. Kok sampai seperti ini, aman gak yo gitu loh. Ke aku, ke teman-teman, ke semua, aman gak yo, aman gak yo. Yes, mudah-mudahan aman Mas. Yes. Aku perjalanan kemari ya dari Malang, itu wis nge-lag Mas. Ya inget itu. Inget pocong besar, bentur-benturin kepalai di pintu. Mungkin waktu itu pas di rumah si Pras, dia gak berani buka. Mungkin kalau dia minimal lihat, mungkin dia juga lihat kok. Sorry Mas, untuk sosok wajahnya si pocong itu ya? Wajah perempuan atau laki-laki? Aku nggak terlalu jelas, jadi gini loh Mas, gimana ya jelasinnya. Kalau dari dalam rumahku kan kaca film toh ada tirai tapi tipis, tapi masih bisa lihat. Jadi meskipun ada tamu yo, itu aku kalau dari dalam nggak bisa lihat itu cewek apa cowok, nggak bisa lihat. Kecuali udah bener-bener deket, itu aku baru bisa lihat kayak gitu. Nah kalau di cerita pertama kan memang sudah dijelaskan nih sama almarhum Pak Firman. Pak Firman tentang betul. meninggalnya almarhumah Ningrum. Ningrum betul Mas. Tapi ada gak penjelasan dari Pak Wiryo tentang meninggalnya almarhumah Ningrum ini? Itu gini Mas, ini tadi sebenarnya yo, ini tak sampaikan apa enggak yo, aku tadi itu mikir itu. Oke. Pak Wiryo, jadi bilangnya itu kayak gini, Ningrum ini dulunya orang baik. Ya Pak Wiryo sendiri sepertinya belum tahu kisah aslinya, tapi dugaannya dan kayak keterangan warga kanan kiri itu kan semakin menguatkan asumsinya toh. Ningrum ini sebenarnya orang baik dan dulu dia ini memang disukai calon kepala desa Mas. Nah waktu itu sama orang tuanya, Bapak tak ceritakan aja yo. Jadi sama orang tuanya si Ningrum itu ditolak Mas, gak tahu aku kenapa. Nah di situ kan momen pemilihan kepala desa. Dan untuk memenangkan suaranya sepertinya karena si calon kepala desa ini dendam karena ditolak, akhirnya si Ningrum ini dijadikan tumbal. Kalau sesuai keterangan Pak Wiryo sih seperti itu. Itu nggak satu orang yang cerita. Jadi kayak ada beberapa orang yang berpendapat demikian. Ini sebenarnya aku juga gimana ya mau ceritakan yang ini tadi. Takutnya ya kalau Ningrum datang lagi gitu, tapi insya Allah enggak. Tapi kan mudah-mudahan enggak. Iya, mudah-mudahan enggak. Kemarin itu soal perjalananku ke Talok itu sebenarnya banyak banget Mas yang tak lihat, pengen tak rekam. Ya mungkin kalau klasik film kan mungkin lebih rapi ya menyampaikan, memperlihatkan gitu loh. Ternyata sulit yo, direkam pengen itu. Sulit banget. Ya kayak gitulah wis. Mudah-mudahan dengan saya kesini lagi sekaligus klarifikasi lah ini mungkin ya. Saya gak diganggu lagi Mas. Tapi berarti ini misteri meninggalnya almarhumah Ningrum masih menjadi misteri juga ya? Iya sih, tapi kan kemarin aku nggak sampai sedetail ini barusan ya. Jadi itu tadi ya sepertinya memang dijadikan tumbal lah kalau menurutku. Tadi kan sempat cerita nih Mas Lakon nih kalau di awal itu ada anak kecil yang lari-lari dan juga ibu-ibu yang lari-lari. Itu di rumahku. Di rumahku toh. Iya. Itu
kalau kata mereka ya, di rumahku memang ada ibu-ibu. Jadi setelah aku pulang dari sini, dan ini enggak setelah aku pulang dari sini kayak ini Mas yo. Bahkan sebelumnya juga ini sudah ada. Sepertinya memang ningrum itu ada di rumahku. Selama 5 bulan itu Mas. Jadi semua gangguan kalau memang itu benar ningrum, semuanya itu dari dia. Jadi disaksikan oleh anak-anak sekitar dan juga ibu-ibu, mereka pada lari gitu melihat itu. Mungkin Mas yo, mungkin mereka pernah lihat pernah lihat sesuatu yang aneh mungkin di rumahku. Orang tiap lewat depan rumah lu lari Mas. Masa aku mau nanya, kenapa kalian lari? Gitu kan, gak sempet orang larinya cepet banget, anak kecil-kecil. Aku pulang kerja itu jam 7, jam 8 itu udah nggak ada. Kayak gitu. Kebayang. Jadi ternyata kalau lewat ya? Kalau lewat di sekitar rumah, kan rumahku ini jalan gitu. Itu mesti lari Mas. Nah, dan setelah aku pulang ini, rumahku gak tahu tak matiin lampunya. Tak nyalain semua. Dan ada satu bohlam lampu yang selalu mati. Beli baru besok mati. Udah tak cek, gak konslet, gak apa, pasti mati. Atau bahkan curiganya ya, ini pendapat saya, kalau warga sekitar rumah Mas Lakun ini, itu beneran ngelihat nggak cuma sosok ibu-ibu, bahkan sosok pocong mungkin dari minggu. Mungkin ya Mas, soalnya kalau lihat sosok ibu-ibu aja kan gak mungkin lari. Iya, itu dia. Aku jujur Mas yo, saya nggak berani Mas, nggak berani nanya sedalam itu, soalnya nanti takutnya ganggu ke saya. Tadi alas biarin lah. Misalnya aku tanya Bu, sama lihat apa sih di rumah? Di rumahmu aku lihat pocong misalnya, kan aku jadi keganggu. Jadi aku ya wis lah diem aja. Lah ini kalau dari Lentera Malam sendiri Mas ya, dari podcast saya yang pertama ada nggak gangguannya? Hal-hal aneh mungkin. Kalau gangguan sih aku belum denger ya dari tim editor sama Mbak Rara ya. Oh iya, ini Mas ada satu lagi, ini bener-bener menarik. Jadi waktu itu kalau Mas ingat di pocong minggu pertama aku kan nyampein. Sebelum aku masuk ke rumahnya Pak Bagio, aku lihat ada burung. Ingat gak? Yang kek lah kemarin. Kalau nggak salah ini masuk ke dokumentasi saya juga. Setiap kita nyebut nama ningrum dan ketika dia kesurupan, burung itu ada Mas. Iya. Kek, buset ada. Bisa saya mencek. Buset, mantep iku. Iki ningrum, iki positif iki. Kayak gitu. Jadi setiap kita nyebut nama ningrum, habis itu dia pas kesurupan, suara burung itu ada. Ya dan ya burung itu yang aku dengar waktu itu yang di pertama. Yang pertama yang terbang rendah di atas kepala. Itu burung gagak atau apa? Gak tahu aku bentuknya. Suaranya di video itu Mas, kayak gitu. Burung apa itu? Aduh, serem. Itu bau parfum apa? Serimpi, Mas. Serimpi. Ya, parfum serimpi itu parfum yang digunakan untuk orang meninggal. Dan waktu itu aku nyium, deket banget di belakangku. Loh, ini parfum serimpi, wah, pocong di sebelahku. Wanginya bukan kayak parfum Casablanca itu? Bukan, Mas. Oh, no. Betul. Aduh. Jadi nanti bakalan kita tetap kasih dokumentasi. Tapi kalau misalkan penonton Lentera Malam ini, maksudnya pasukan Lentera Malam pengen lengkap lagi fullnya dokumenternya, itu bisa langsung ke channel YouTube-nya Mas Lakon. Ada ya, udah diupload ya? Udah sih. Oke. Jadi nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau pengen kalian baca-baca, itu kalian bisa langsung aja ke Twitternya. Karena ini udah di-up juga ya? Ini sudah ditulis juga, dan beberapa juga ada yang minta karena ini udah ditulis di Twitter. Betul. Banyak yang minta tuh Mas. Iya Mas. Dan ini kita publish. Ya, kita publish. Siap. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi untuk semuanya cerita yang diceritain sama Mas Lakon, kalian bisa langsung aja DM ke IG-nya Mas Lakon. Siap. Di Lakon Story ya Mas ya? Betul Mas. Semuanya dari sosial media itu Twitter, Instagram, dan YouTube itu tinggal klik aja Lakon Story. Siap. Dan kita nanti juga bakal publish di deskripsi untuk linknya. Yaudah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Mas Lakon, terima kasih udah jauh-jauh dari Malang terima kasih Mas, sama-sama. Siap. Oke.
Gue Jamal dari Lentera Malam dan Lakon Story. izin pamit. Bye.